Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helpan Alparidzi dengan NIM C1C021035. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya berkenaan dengan mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan judul Ilmu Keperlakuan dalam Perspektif Akuntansi. Baik, lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu adalah pertimbangan aspek keperlakuan pada akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi adalah tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Belum pernah ada sudut pandang semacam itu, dan para akuntan belum pernah mengoperasikan perilaku pada sesuatu yang vakum. Para akuntan secara berkelanjutan membuat beberapa asumsi mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi, bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi, dan bagaimana sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyataan manusia dan mempengaruhi organisasi. Jika akuntan berhubungan dengan efektivitas dan prosedur perusahaan secara luas, maka mereka selayaknya memonitor ketepatan asumsi yang bersifat kontradiktif terhadap apa yang mereka lihat dalam realitas perusahaan. Selanjutnya itu adalah akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggotanya mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada seberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota tersebut terhadap pencapaian tujuan. Rasa tanggung jawab tersebut pada sebagian organisasi dihargai dalam bentuk penghargaan tertentu. Pencapaian tujuan dalam bentuk kuantitatif juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota organisasi dalam memenuhi keinginannya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Peran anggota organisasi sangat berpengaruh pada pencapaian tersebut. Untuk itu, keselarasan tujuan atau goal convergence atau individu dan organisasi diperlukan untuk mewujudkan terjadinya sinergi antar individu dan organisasi. Selanjutnya itu adalah dimensi akuntansi keperlakuan. Akuntansi mempunyai beberapa dimensi, yaitu yang pertama, aplikasi dari konsep ilmu keperlakuan terhadap desain dan konstruksi sistem akuntansi. Yang kedua adalah studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan akuntansi. Yang ketiga adalah cara dengan mana informasi diproses untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat itu adalah pengembangan teknik pelaporan yang dapat mengkomunikasikan perilaku pemakai data. Dan yang terakhir itu adalah pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku, cita-cita, serta tujuan dari orang-orang yang menjalankan organisasi. Secara umum, lingkup dari akuntansi keperlakuan terbagi tiga bidang besar, yaitu yang pertama yaitu perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Yang kedua yaitu pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Yang ketiga adalah metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Selanjutnya itu adalah materi mengenai ruang lingkup dan sasaran hasil ilmu keperlakuan. Ilmu keperlakuan adalah bagian dari ilmu sosial manusia. Ilmu sosial meliputi disiplin ilmu antropologi, ekonomi, sejarah, politik, psikologi, dan sosiologi. Ilmu keperlakuan meliputi psikologi dan sosiologi, aspek ekonomi keperlakuan, dan ilmu pengetahuan politik, serta aspek antropologi keperlakuan. Beberapa jurnal telah menerbitkan artikel yang didasarkan pada metode riset keperlakuan, pengembang teori, aplikasi, praktik, dan uraian perilaku manusia dalam berbagai pengaturan. Terdapat banyak temuan-temuan riset dari para ilmuwan setiap tahun yang mengenai perkembangan literatur ilmu keperlakuan. Selanjutnya itu adalah ruang lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperlakuan. Para akuntan keperlakuan memusatkan perhatian mereka pada hubungan antara perilaku dan sistem akuntansi. Mereka menyadari bahwa proses akuntansi melibatkan ringkasan dari sejumlah kejadian ekonomi makro yang dihasilkan dari perilaku manusia dan akuntansi itu sendiri, serta dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku, yang pada gilirannya secara bersama-sama akan menentukan semua keberhasilan peristiwa ekonomi. Akuntansi keperlakuan percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi adalah untuk mempengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi tindakan yang diinginkan. Pengenalan hubungan timbal balik antara alat akuntansi dan perilaku telah memunculkan modifikasi atas definisi akuntansi konvensional. Selanjutnya itu adalah persamaan dan perbedaan ilmu keperlakuan dan akuntansi keperlakuan. Akuntansi keperlakuan menghubungkan antara keperlakuan manusia dengan akuntansi. Para akuntan keperlakuan bertanya-tanya mengenai apa pengaruh dari mengerjakan proses akuntansi ketika individu dan perilaku dikumpulkan, dan apa pengaruh perilaku manusia berdasarkan proses akuntansi. Sementara ilmu keperlakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, akuntansi keperlakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperlakuan.
Oleh karena itu, ilmuwan keperlakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, kepuasan sosial, maupun bentuk sikap. Berikut ini adalah merupakan tabel perbedaan dari ilmu akuntansi dan ilmu keperlakuan dapat dilihat di tabel berikut ini. Yang pertama yaitu aspek ruang lingkup. Pada akuntansi keperlakuan, utamanya adalah akuntansi, pengetahuan dasarnya adalah ilmu sosial. Sedangkan di ilmu keperlakuan, utamanya adalah ilmu sosial, tidak ada pengetahuan mengenai akuntansi. Aspek kedua yaitu kemampuan untuk mendesain dan mengeksekusi proyek riset. Pada akuntansi keperlakuan bukan merupakan elemen penting dalam pelatihan, sedangkan pada ilmu keperlakuan merupakan elemen penting dalam pelatihan. Aspek berikutnya yaitu pengetahuan dan pemahaman dari kinerja organisasi bisnis secara umum dan sistem akuntansi secara khusus. Pada akuntansi keperlakuan merupakan hal utama dalam pelatihan, sedangkan dalam ilmu keperlakuan bukan merupakan elemen penting dalam pelatihan. Pada aspek orientasi, akuntansi keperlakuan secara profesional, sedangkan ilmu keperlakuan secara keilmuan. Kemudian aspek berikutnya adalah pendekatan masalah. Pada akuntansi keperlakuan menggunakan pendekatan praktik, sedangkan ilmu keperlakuan menggunakan teoritis dan praktikal. Pada aspek berikutnya yaitu fungsi. Aspek fungsi ini pada akuntansi keperlakuan melayani klien, memberikan saran-saran kepada manajemen. Sedangkan pada ilmu keperlakuan, kemajuan ilmu dan penyelesaian masalah menjadi fungsi darinya. Kemudian yang terakhir adalah aspek ketertarikan terhadap ilmu keperlakuan. Pada akuntansi keperlakuan, terbatas pada bidang yang berhubungan dengan akuntansi saja, sedangkan pada ilmu keperlakuan, terbatas pada subdisiplin yang luas dari ilmu keperlakuan. Untuk materi yang berikutnya adalah perspektif berdasarkan perilaku manusia. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengukur, menjelaskan, dan terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Para psikolog memperhatikan, mempelajari, dan berupaya untuk memahami perilaku individual. Psikologi sosial adalah suatu bidang kajian di dalam psikologi, tetapi meniadakan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi. Psikologi sosial memfokuskan pada pengaruh satu-satu terhadap orang lain. Salah satu bidang utama adalah bagaimana melaksanakan pengaruh tersebut dan bagaimana mengurangi hambatan terhadap penerimaannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.